saya ditarik, dipanggil, dikumpulin di keluarga besar saya, dibilangin saya itu wanita yang udah selingkuh dengan laki-laki lain. Saya bicara Pak Ustadz sama keluarga saya tidak seperti itu. Dia hanya teman saya. Cuman dia yang bisa ngerti perasaan saya. Cuman dia yang tahu sakitnya hati saya, Pak Ustadz. Karena saya nggak ada seorang pun yang mengerti, yang paham perasaan saya. Ya, ini Ibu Ida begini. Ini penting ini dari pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada pepatah orang Arab, para ulama mengatakan begini, la tu'alijul khata' bil khata'. Kita punya kesalahan, punya masalah, jangan mencari solusi tapi justru nambah masalah. Kita fahamlah, tidak semua orang tuh imannya setebal para nabi. Iya. Tapi kita ini kan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini pelajaran kita semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah. Jangan kalau kita misalnya sedang suntuk malah melakukan kesalahan. Kan mohon maaf nih, bukankah kita nggak boleh? Jangankan sudah punya suami. Wong kita yang belum punya suami atau masih pacaran saja hukumnya kan nggak boleh. Jalan bareng. Kan haram itu, haram. Kholwat itu diharamkan dalam Islam, ya kan? Tetapi ini pelajaran kita lah. Tidak menutup kita masih bisa taubat kok. Ya kan? Apalagi sudah diakuin nggak sampai berzina, kan gitu. Ya alhamdulillah. Tapi saudara pemirsa yang dirahmati Allah, zina itu kalau kata ulama tidak hanya ada zina mata, ada zina tangan, ada zina macam-macam kan. Nah itu, dan itu asal kita masih bertobat, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Nah itu saya kira dengan gini, kalau Allah berfirman falyabku katsira wal yadhaku qalila. Kita hendaklah banyak menangis. Jangan banyak tertawa. Sedikitlah ketawa, banyaklah menangis. Sebagai tanda hati kita itu lembut. Insya Allah Ibu Ida dengan menangis, hatinya plong, kemudian nanti jadi enak rasanya. Saya kira itu. Mudah-mudahan semuanya kita diselamatkan oleh Allah. Ya Mas Farid ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak bilang kalau tadi di awal sudah bukan lagi suaminya. Kemudian itu udah ketuk palu pengadilan. Iya Pak, dia nggak pernah hadir di pengadilan Pak Ustadz. Yang hadir saya akhirnya ketuk palu. Saya sendiri datang. Sah bercerai. Iya, saya datang ke rumah mama saya bawain akte cerai saya, sama ibu dibakar akte cerai ini. Karena tetap nggak suka. Katanya untuk apa kamu hadiahin ini buat saya? Saya nggak bangga katanya. Justru kamu udah bikin malu keluarga. Insya Allah Ibu ya, buat Ibu ya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa. Amin kita doakan. Saya yang masih penasaran adalah ini Bu Ida kan dengan suami pertama punya pengalaman buruk seperti itu. Kemudian Bu Ida tetap memutuskan untuk menikah dengan lelaki yang sering curhat ini. Ya betul. Mohon maaf saya boleh tanya, bahagia Ibu Ida? Kalau dari hati dan batin saya bahagia walaupun kami jatuh bangun mulai dari awal lagi Pak Ustadz. Saya pernah jadi gembel di luar, saya nggak pernah mengeluarkan air mata sedikit pun Pak Ustadz. Lalu kemudian anak-anak gimana dengan maaf Pak Ustadz, kalau waktu saya kabur sama suami saya yang kedua, kan saya kabur karena nggak direstuin, kayak kabur. Saya tinggal anak-anak saya 3 bulan, saya ninggalin anak saya, anak kedua saya meninggal Pak Ustadz. Masuk anak kelima masuk di sumur. Saya dikabarin itu dia meninggal jam 7 sore, jam 7 malam. Saya dikabarin jam 12 pagi. Saya datang nyelawat. Semua orang benci sama saya, bahkan sampai saya disiram pakai minyak sama ibu saya, minyak tanah Pak Ustadz, mau dibakar. Tapi bapak saya cuma bilang, lihat anakmu nak, ini yang kamu cari kan, ini yang kamu inginin, kebahagiaan di luar sana yang kamu inginin. Saya bilang, bukan ini ya. Saya nggak bisa ngeliat anak saya itu hari Pak Ustadz.
Karena sebelum saya pergi, anak itu terakhir menyebut nama saya, Mama mau ikut. Ya. Ibu Ida yang saya sangat prihatin dan mengaruh pedulilah sama Ibu Ida. Ibu Ida harus masih berbahagialah. Ada hadis-hadis yang mendorong seorang ibu agar tetap kuat gitu. Walaupun itu mungkin karena kita anggap itu kesalahan kita, kesalahan ibu lah ya. Anaknya meninggal dunia nih masih kecil. Itu tabungan. Tabungan seorang ibu. Ya, makanya sabar. Ini tabungan nih. Bisa jadi itu nanti untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Kan dengan pengorbanan, bayangin seorang ibu melahirkan anak itu taruhannya nyawa. Ini sudah disusuin, sudah menginjak gede, Allah ambil. Ini sebuah tabungan, asal syaratnya penuh kesabaran. Ya itu tabungan. Mungkin di antara pengorbanan itulah Allah masih beri kekuatan, masih Allah beri kesadaran. Itu kita bersyukur, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu Ida terus sabar gitu kira-kira Mas Farid. Ya. Lalu hubungan dengan suami kedua ini gimana Bu Ida? Saya alhamdulillah Mas Farid baik-baik sampai sekarang. Cuman kalau untuk percaya sama laki-laki, harapan itu udah nggak ada kayaknya Ustaz. Ya. Suami yang sekarang ini selalu saya jaga bener-bener. Apapun kemanapun saya selalu ikut. Bahkan handphonenya pun kalau berdiri saya duluan yang ngangkat. Sampai masalah kerjaannya pun saya harus ikut campur. Tapi sejauh ini suami ikhlas melakukan itu? Dia alhamdulillah nyaman-nyaman aja Mas Farid. Karena memang dia nggak pernah ada macam-macam. Paling dia hanya sering ngeledek. Itu mungkin kebahagiaan saya tersendiri. Cuman dia itu yang paling suka nggak senang kalau anak-anak saya itu manggil saya itu nggak pernah manggil mama. Dia hanya manggil lu gua gitu. Kalau sama mamanya, makanya itu yang selalu dia tekankan. Suami saya selalu bilang nggak boleh manggil bu sama orang tuanya. Seburuk apapun orang tua itu tetap orang tua kita yang telah melahirkan. Betul. Dia bilang tapi anak saya sampai sekarang belum bisa nerima semua itu. Kadang saya udah berdoa sama. Kalau saya sholat saya berdoa, ya Allah semoga mereka dibukakan hati-hatinya. Amin. Karena mereka udah punya anak, saya udah punya cucu 2 Ustaz. Alhamdulillah. Iya, jadi makanya saya kadang bilang, ya Allah seandainya bisa mereka menyebut nama saya lagi, maksudnya manggil saya ibu atau mama, betapa bahagianya saya. Karena ada anak sini, saya punya anak 3. Gini, Bu Ida, saya tahu ketika Ibu Ida menikah, tadi Pak Ustadz bilang sudah tanggung jawab suaminya. Orang tua tidak ikut campur lagi atau saudara-saudara lainnya. Tapi saya berharap sih silaturahmi tetap ada, walau bagaimanapun. Bu Ida, ada yang mau Ibu Ida sampaikan ke keluarga untuk memperbaiki semua ini, insya Allah? Saya sama orang gak dendam. Cuma selalu saya bilang sama anak saya, sama keluarga saya. Untuk suami saya yang pertama, sampai kapanpun saya gak pernah bisa memaafkannya. Saya mohon maaf, sampai kapanpun, sampai saya mati saya tidak pernah bisa memaafkannya. Dia 2-3 kali minta maaf, saya tidak pernah bisa memaafkannya. Sampai ke acara pernikahan anak saya yang pertama datang, dia mau pegang saya bilang maaf, kita bukan muhrim lagi. Saya bilang apapun saya nggak bisa, saya bilang. Hati saya udah selalu sakit Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz? Ya ini menarik juga ini. Wajar lah orang itu punya emosi yang luar biasa karena hidup sudah belasan tahun, terus tidak merasakan kebahagiaan, kan gitu. Dendamnya luar biasa, manusiawi. Ini manusiawi sekali. Tetapi kalau kita ini kan orang yang punya agama gitu ya. Agama itu selalu menganjurkan untuk kita selalu memberikan yang lebih baik. Namanya ihsan. Gitu. Kalau dalam Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sholatnya harus baik, akidahnya harus benar, tapi akhlak juga. Lah akhlak itu memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang orang berikan kepada kita. Tadi suami itu memberikan nggak ada gitu loh, ya kan? Tetapi kalau kita mau jadi ihsan, berikanlah yang lebih baik. Tapi kalau saya manusia nggak diampunin, ya manusia lah. Biarkan Allah. Toh kita lihat Ibu Ida sekarang sudah pisah lah ya. Tidak ada lagi hubungan, gitu kan? Ada
mungkin hak dan kewajibannya sudah tidak ada, apalagi ibu sudah punya suami lagi, kan gitu kan. Ini sudah punya pisah sudah. Nah itu kalau berkenan minimal gini, nggak usah diomong saya benci kamu, nggak usah, diem aja sudahlah, diemin. Nah itu minimal, tadi berkurang nih, bencinya tuh berkurang, sebagai saya diemin. Nanti pelan-pelan benci juga enggak, senang juga enggak gitu. Ya udah datar-datar aja. Iya datar, jadi enak nanti. Tapi anak saya yang selalu minta memohon juga, mama marah ya sama papa ya. Saya nggak pernah marah, saya nggak pernah marah sama orang, saya nggak benci. Cuman kalau untuk sana saya belum siap kak, itu saya bilang anak-anak, saya belum siap Mas Farid. Untuk ketemu dia pun saya belum siap. 14 tahun saya pisah, baru kemarin saya ketemu lagi. Ya. Kalau sekedar boleh saran sih Bu Ida, saya sih berharap Bu Ida berikan maaf. Ya. Ya, memberikan maaf ya, untuk melupakan mungkin nggak apa-apa kan. Itu setidaknya berikan maaf. Biar kalau menurut saya Bu Ida, biar lebih plong aja hatinya sih. Kan Bu Ida udah punya lembaran baru, udah punya keluarga baru, fokus ke situ. Kalau untuk saat ini saya belum bisa Mas. Ya insya Allah pelan-pelan Bu Ida. Saya belum bisa. Ya nggak apa-apa. Kita kan sesama manusia harus saling mengingatkan. Kalau saya mengenang setiap detik itu, saya perasaan saya itu kayak bukan manusia Ustaz. Ya. Saya pikir itu bukan manusia yang saya hadapi, bukan manusia yang saya kawinin. Ya. Gini Bu, kalau Allah ngajarkan ke kita itu, banyaklah baca istighfar. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalau kita mau banyak diberi rahmat, anak-anak yang baik, keluarga yang baik, banyak baca istighfar. Gitu. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kita banyak istighfar, Allah kasih rezeki. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah kasih anak-anak yang baik-baik. Gitu. Kalau tadi Ibu Ida bilang anaknya sudah nggak mau manggil mama atau ibu, bahasa kitanya kita introspeksi deh, gitu. Kita banyak istighfar, mohon ampun ya Allah, ampun ya Allah, sampai punya anak kok nggak mau manggil, gitu kira-kira. Nggak usah perlu nyalahin dah, nggak nyalahin. Lebih baik kita itu dekat kepada Allah. Insya Allah nanti, karena itu kebahagiaan dipanggil seorang ibu, gitu. Itu. Amin insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, waktu kita terbatas. Ibu Ida nanti mungkin setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, biar Ibu Ida lebih enak lagi perasaannya. Nggak ada, saya sih berharap nggak ada rasa dendam di situ ya, Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya. Amin. Bu Ida, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa lebih sedikit mengurangi rasa yang ada di dada itu Bu Ida ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi cerita dengan kita. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai di sini Tawakal. Nantikan Tawakal besok mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.